Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan bersama bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 yang mengisahkan tentang hukum yang terutama. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa agar hidup ini teratur, maka diperlukanlah hukum. Hukum yang mengatur segala tingkah laku kita. Kita sendiri dapat membayangkan tentang apa yang terjadi dalam hidup manusia ini bila mana tidak ada hukum yang sifatnya mengikat. Bisa saja yang terjadi di sana adalah bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus, atau manusia dapat menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, teman-teman, jauh sebelum keberadaan kita sekarang ini, semua orang pada zaman lampau telah mencita-citakan hidup damai. Baik damai dalam diri sendiri maupun berdamai dengan orang lain. Nah, dalam buku yang kita akui sebagai salah satu lokus atau salah satu sumber iman kita, yakni Alkitab, itu pun menggambarkan tentang hal ini. Bahwa pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel selalu melawan perintah Tuhan. Nah, melawan perintah Tuhan ini karena mereka merasa tidak merdeka. Teman-teman sekalian, bacaan yang kita renungkan ini mengisahkan hal demikian. Walaupun dalam konteks bahwa seorang ahli Taurat bertanya dengan tujuan menguji Yesus, namun pertanyaan ini sejatinya berorientasi pada situasi dan kondisi saat itu. Bahwa para ahli Taurat merasa konsep kehidupan damai mereka telah diusik oleh kehadiran dan pengajaran Yesus. Tindakan si ahli Taurat ini sebenarnya mewakili sifat manusiawi, sifat semua manusia. Bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi atau sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiran kita, maka yang dilakukan adalah bertanya dan mencari tahu. Bacaan yang kita dengar ini, walaupun dalam kitab suci merupakan salah satu perikop tersendiri, namun merupakan satu kesatuan dengan perikop sebelumnya yang mengisahkan tentang kebangkitan yang ditanyakan oleh seorang Saduki. Para ahli Taurat merasa bahwa keyakinan hukum mereka sangat berlawanan dengan ajaran Yesus. Misalnya tentang aturan di hari Sabat, kita bisa lihat dalam Matius 12. Nah, hal kebenaran yang telah dianggap mapan oleh bangsa Yahudi itu ternyata berbeda dengan ajaran-ajaran Yesus. Yesus dianggap sebagai perusak kedamaian. Maka bagi mereka, daripada konsep kedamaian mereka itu rusak, mendingan mereka mencari alasan supaya membunuh Yesus. Teman-teman sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan para ahli Taurat itu mencirikaskan sifat dasar manusia, memperoleh kedamaian dan kebaikan dalam hidup. Bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk menjadi orang baik. Dalam buku yang ditulis oleh Romo Sujoko, Pastor Sujoko, yang berjudul Menjadi Manusia, ia menggambarkan tentang sifat dasar manusia. Yakni pada mulanya manusia ketika Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, akhirnya Allah berkata bahwa yang diciptakan itu adalah baik adanya. Maka yang dilakukan manusia adalah itu, untuk melakukan kebaikan. Nah, di sana juga kita akan berbicara tentang kebebasan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Dia juga memberikan kebebasan pada manusia. Dan kebebasan yang dimaksudkan di sana adalah kebebasan untuk melakukan kebaikan. Dan ketika orang melakukan kejahatan, maka dalam buku yang ditulis oleh pastor itu, dia mengungkapkan di sana itu bahwa yang melakukan kejahatan itu mereka yang menyalahgunakan kebebasan yang telah Allah berikan itu. Nah, kembali kepada tema kita hari ini.
pergumulan orang Farisi itu, kaum Saduki dan ahli-ahli Taurat saat itu juga merupakan pergumulan kita saat ini, teman-teman. Bahwa kita semua mencintai kedamaian. Misalnya, dalam konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Hamas yang merupakan gerakan Islam Sunni, teman-teman, dan gerakan nasionalisme Palestina bergerak mengatasnamakan warga negaranya untuk memperoleh kemerdekaan dan pembebasan dari bangsa Israel. Nah, hal yang melatar belakangi pemikiran mereka adalah kehidupan damai tanpa ada gangguan dari pihak lain. Sama halnya dengan latar belakang pemikiran kaum Farisi, kaum Saduki, dan ahli-ahli Taurat, bahwa mereka merasa ajaran mereka itu ada di bawah jajahan ajaran Yesus. Maka mereka melakukan perlawanan demi untuk mencapai kedamaian dan kemerdekaan yang mereka inginkan. Teman-teman, dalam satu buku yang kiranya seharusnya familiar untuk kita para mahasiswa-mahasiswi yang berjudul Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Dia menguraikan bagaimana agar supaya manusia dapat mencapai impian itu. Mencapai impian yang besar-besar itu dengan hal-hal kecil yang sifatnya atomik, atom. Misalnya, cita-cita saya adalah ketika saya berumur 30 tahun, saya dikenal sebagai seorang kutu buku. Ya, tentu teman-teman tahu istilah kutu buku. Nah, maka untuk mencapai cita-cita itu, maka sedari sekarang untuk setiap harinya saya secara konsisten membangun kebiasaan-kebiasaan kecil, yaitu meluangkan 2 menit setiap harinya untuk membaca buku. Cukup 2 menit saja, teman-teman. Karena dengan itu secara perlahan kita membangun kebiasaan baik dalam diri kita. Nah, untuk mencapai sebuah kedamaian maka perlu melatih diri kita semua untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana caranya agar supaya kita dapat berdamai dengan orang lain? Dalam sebuah postingan IG dari akun Vatican News, kira-kira beberapa minggu yang lalu, Paus Fransiskus mengungkapkan keprihatinan dengan peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Di situ Paus memberikan tips-tips sederhana agar kedamaian dapat tercipta, yakni membiasakan diri untuk mengungkapkan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Hal-hal kecil ini dan sederhana ini, teman-teman, dapat memberikan kenyamanan pada diri kita sendiri dan juga pada orang lain. Dan ketika kita dan orang lain merasa nyaman, maka tentu suasana kedamaian itu akan tercipta. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam bacaan yang kita renungkan ini, Yesus menjawab semua keresahan hati kaum Farisi waktu itu, ya teman-teman, dan keresahan hati di zaman sekarang ini dengan rumusan yang sederhana. Jadi dalam bacaan itu Yesus tidak hanya menjawab untuk mereka yang bertanya, tetapi jawabannya itu berlaku untuk kita semua di sepanjang zaman. Nah, Yesus menjawab semua keresahan hati itu dengan berkata bahwa untuk sampai pada kedamaian dalam diri sendiri dan kedamaian hidup bersama orang lain, maka yang dilakukan adalah mengasihi Allah sebagai yang pertama dan terutama, dan mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih, lalu apa yang hendak kita petik dari permenungan ini?
bahwa untuk mencapai kedamaian, manusia harus belajar untuk mengasihi Allah sebagai prioritas utama dan mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi diri kita sendiri. Hal ini dapat kita tunjukkan melalui kecilnya tindakan cinta seperti mengungkapkan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Dengan tindakan-tindakan ini, manusia dapat menciptakan atmosfer kedamaian dalam diri sendiri dan juga kedamaian dalam diri sesama. Nah, karena itu, cinta kasih adalah fondasi bagi kedamaian dan kerukunan hidup kita semua. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.